Jadi triknya nih kalau misalkan lo semua mau ikut MasterChef, jangan ngide deh. Jangan ngide ya Udah main aman aja. di awal-awal, Iya. di Jangan awal. kayak di pala terus lo bikin apa kayak lo bikin pie, lo Pai bikin pala agak aneh ya ice kayaknya. cream Ice, atau cuman ada yang kayak gitu. Waktu itu kita ada challenge tempe, tapi temen dibikin gue dessert bikin dessert ice cream dengan tempe. tempe. Tapi Enak. itu protein dijadiin dessert kan agak aneh ya. Iya. Tapi dia lolos, tapi dia masuk emang dia jago sih. Juara 2 dia. I see. Halo, balik lagi bersama gue Marvel di 2.4 Podcast. Kali ini gue kedatangan salah satu tamu yang menurut gue cukup spesial. Dia adalah salah satu finalis MasterChef Season 10 yaitu Reyhan Halo Akbar. guys. Wah, ini Ada dia nih 2.4 podcast. podcast. Reyhan Akbar ini adalah salah satu finalis MasterChef Season 10 Season 10. dan cukup banyak banget gue lihat scroll IG lu tuh banyak banget sudah melalang buana tentang makanan-makanan sampai mukbang. Bener. Mukbang juga lu ini ya, banyak juga ya. Apa? Konten mukbang makan-makan gitu. Mukbang. Iya, mukbang. Lu mah dibenerin mulu. Kan gue jadi malu. Ya gimana ya? Industri makanan harus semuanya dicoba. Harus semuanya Harus semuanya dicobain. dicoba. Nah, anyway, nama pendengar kita namanya Citizen. 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 Jadi biar Citizen tahu. Dan kebetulan lagi Citizen kita ini lagi ada di Aras Coffee and Eatery. Wih, Aras Coffee. Iya, Aras Coffee. Dan gue sudah menyiapkan buat lo coffee latte tanpa Oke. gula. Bener. Yes. Dan juga Favorit gue. favorit lo. Dan juga di sini gue ada strawberry daiquiri. Wih. Ini. Emangnya tempatnya juga ini banget ya, space banget ya. Space spacey banget, ya. spacey banget. Jadi dia ada indoornya, ada outdoornya juga. Pokoknya bisa dipakai buat apa aja. Lu mau jumpalitan juga bisa di sini. Dan di ujung ada alang-alang bisa dipakai juga tuh. Alang. Makanya ini Aras Coffee ya. Aras di daerah Cikarang. Cikarang. Gue walaupun tinggal di Bekasi. Baru tahu. Lu kurang jauh mainnya. Gue biasanya ke Cikarang ngeliatnya truk-truk doang gitu kan. Ternyata Iya. ada tempat yang oke juga di Ini sini. oke, ini enak banget. Dan memang kayaknya memang baru dan seru banget tempatnya. Oke. Oke. Bahas Ray, apa nih? Udah, maaf. Ray, sebelum lo ke MasterChef kan lo punya usaha, kan di situ tulisnya pengusaha kopi. Oh iya bener. Jadi itu tuh sebenarnya berawal dari lo punya usaha coffee shop. Bener, pengusaha coffee shop. Itu dari tahun? Gue buka itu 2019. Akhir. Berarti benar-benar sebelum MCI banget ya. Bener-bener. Gue kan MCI itu 2021 ya. 2021. Oke. 2021 apa 21 22 gitu. Ya pokoknya pas zaman Covid lah ya. Bener. Ya di season 10 itu. Ya itu banyak lah ceritanya tuh. Tapi lebih seru masak apa bikin kopi? Kalau sekarang lebih Iya. seru masak. Oh lebih banyak duitnya ya, Iya, lebih bener. cuan ya. Lebih cuan. Lebih cuan. Gitu kan. Dulu kan kalau kopi kan kita ngeluarin duit ya. Iya. Gitu. Kalau ini lu cuma nge-review, Cuma nge-review, dibayar. masak dibayar. Dibayar. Gitu kan. Tapi lu sempet bingung gak sih? Maksudnya gila nih masak. Emang dulunya lu memang suka masak juga? Jadi emang sebenarnya dari kecil itu gue emang udah suka masak. Masak. Jadi biasanya awal tuh kayak bantu-bantu nyokap gitu kan, masak. Ngiris-ngiris atau apa. Kalau misalkan ada acara-acara di rumah, Iya. biasanya gue ikut bantuin kayak gitu-gitu. Oh tim repot dapur lah. Tim repot dapur. Oke. Gitu kan. Terus akhirnya nyokap bokap lu tahu nggak lu akhirnya ngikut MasterChef? Jadi sebelumnya tuh nyokap gue nggak tahu, keluarga gue nggak tahu. Jadi lu iseng? Gue iseng, modal iseng. Modal kan bikin video dulu kan? Bikin video. Jadi kan emang kan, jadi tuh di cafe itu gue suka ngide lah, bikin masak apa, nanti tuh Oh jadi ada hasilnya makanan tuh, juga di cafe iya, itu? jadi hasilnya tuh gue suka, misalkan kalau gue lagi coba-coba nih bikin ini, gue coba, gue videoin, terus gue kasih ke customer gue, suruh cobain, suruh review kayak gitu-gitu. Nah kebetulan waktu itu teman gue bilang, ini ada nih audisi MasterChef. Lu gitu nyoba? kan. Terus karena kita ada beberapa video, Iya. ya udahlah kita masukin aja satu deh.
gitu kan. Berarti itu iseng juga dong? Iseng juga. Video yang udah ada berarti, Video bukan yang udah emang ada. di-prepare itu video? Paling diedit awal-awalnya doang. Oh buat bridging awal. Bridging awalnya, kayak gitu-gitu. Kalau untuk videonya kita udah ada sendiri, kayak gitu. Tapi akhirnya setelah udah nyemplung ke MasterChef jadi ketagihan gak lo? Emang sebenarnya kalau masak itu gimana ya? Kalau orang kan punya stress relief masing-masing gitu kan. Dan stress relief lo adalah masak. Apa kitchen yang jadi tempat? Masak sih jatuhnya. Kalau misalkan kayak lagi stres nih, lagi banyak pikiran atau apa, gue lebih baik belanja sendiri, terus masak sendiri. Kalau gue stress relief kayak gitu ya, masak. Entah itu mau siapa yang makan, udah bodo amat deh, yang penting gue masak. Tapi pasangan lu bisa masak gak sih? Apa? Pasangan lu bisa masak gak sih? Bisa. Cuman tetap lu yang mendominasi ya. Gue lebih jago lah. Iya. Tapi ada momen seru gak sih waktu lu di MasterChef yang gak ambil kamera yang orang-orang gak tahu? Itu pernah kejadian apa gak sih waktu selama syuting MasterChef? Jadi gini kan mungkin banyak orang yang nganggep tuh kalau MasterChef itu gimmick. Iya. Gimmick atau ya udah nih paling cuman acara hiburan yang penuh dengan settingan atau apa segala macam. Awalnya pun gue kiranya kayak gitu. Pas lu udah di dalam. Iya, jadi kan gue kan ya udah kayak gue pede aja ya udah paling gini doang biasa apa segala macam. Ketika di sana gue karantina. Sebelum acara itu mulai, itu tuh jatuhnya kita udah 2 minggu karantina di situ. Oh jadi karantina dulu sebelum syuting? Iya. Oke. Jadi kan MasterChef itu kan ada seleksinya lagi kan. Iya. Biasanya yang seleksi yang di shoot di TV itu yang langsung sama 3 juri, itu tuh sekitar hampir 40-an orang. Banyak juga ya. Itu 40-an orang. Nah itu kondisinya kita udah karantina tuh di situ tuh. Udah karantina di situ. Awalnya gue kira santai aja, maksudnya kita boleh megang HP, boleh apa segala macam. Ternyata nggak boleh megang HP. Oh bener-bener sampai handphone lo disita juga? Handphone tuh disita. Bener-bener karantina? Bener-bener karantina. Dan jadi kita tuh emang disediain emang proper ya. Maksudnya kita dikasih kayak penthouse gitu. Jadi satu penthouse isinya 3 sampai 2 kamar. Jadi ada kitchennya lengkap segala macam. Buat kalian latihan buat atau kita iseng-iseng masak atau latihan atau apa gitu kan. Jadi gue kira cuman ala-ala kompetisi, beneran kompetisi sih. Berarti lu kalau mau pengen bikin menu-menu baru yang lu mau searching tuh agak susah juga ya? Susah, makanya dia kan mungkin triknya dia tuh mencegah kalau misalkan kita belajar masak dari YouTube atau dari apa segala macam. Berarti harus orisinil. Jadi harus orisinil. Kalau mau lu belajar masak, lu beli buku resep. Konvensional banget ya Pak? Iya. Jadi kadang kayak kita di weekend bebas tuh. Hari bebas lu bebas kemana aja. Tapi handphone tetap disita? Handphone tetap disita. Weekend dikasih setiap hari Minggu doang. Tapi itu nggak seharian juga. Oh tetap dipantau, tetap kayak ada yang ngejagain juga. Iya. Gitu. Agak serem. Soalnya kan emang kan, jadi kan itu kan konsepnya taping. Iya. Jadi kayak kita seminggu udah berapa episode, tapi belum tayang di TV. Jadi kita nggak boleh story, nggak boleh bikin konten atau apapun yang mengenai nanti. Episode itu. Iya. Bahkan kalau misalnya lu udah keluar pun orang-orang nggak tahu ya kalau ternyata lu keluarnya di berapa besar. Iya, gue aja keluar itu 1,5 bulan gue keluar acaranya baru tayang. Jadi lu udah di rumah lu nonton tuh. Iya, jadi gue kayak gimmick aja terus kayak teman-teman gue ngeliat, kalau udah balik, gue bilang, gue libur gitu. Karena ada kontraknya juga ya. Ada kontraknya juga. Nggak boleh cerita ke siapa-siapa. Bener, soalnya itu kan juga jadi nama baik lu juga ya. Betul. Kalau tiba-tiba lu bocorin apa segala macem kan. Ya lu jelek namanya. Udah ketahuan, udah bocor duluan, apalagi masalah sosmed kan gampang bocor. Bener, gitu. Tapi gitu. Seru selama lu explore makanan di sana. Seru, lu bayangin aja kita, kalau gue ya, itu 3 bulan karantina total. Sebelum taping? Sampai gue keluar. Sampai gue keluar tuh gue 3 bulan, itu kita sama sekali gak megang HP. Ya hidupnya di situ-situ doang. Hidup sosial lu sama finalis juga ya? Kadang di asrama sama di studio udah gitu doang. Jadi kayak gue mengalami zaman-zaman dulu yang tidak ada HP tuh. Jadi bener. Kayak kita lagi nongkrong, ngobrol. Kan zaman masih COVID juga gak sih?
Transisi ya. Transisi. Soalnya udah mau beres-beres Udah mau beres. Jadi lebih fleksibel, nggak yang harus masker atau apa. Itu udah enggak sih sebenarnya. Nggak yang harus berjarak banget. Gue ngebayangin kalau misalkan gue masuk MasterChef pas season 9. Season 9, wah yang itu stres banget sih. Viden ya. Iya. Iya, yang itu terkenal tuh. Stres banget tuh. Oke. Nah tapi selama di sana yang benar-benar beban selain lo stres, lo nggak bisa kemana-mana, ada beban lain gak sih yang lo rasakan? Banyak sih, contohnya kerjaan pasti. Lo tinggal ya, usaha lu apa usaha segala gue, macam. kerjaan gue segala macam. Tapi udah lu delegasikan kan pada saat itu ke yang lain? Kan itu juga kan itu dia balik lagi kan infonya itu dikasih tahu setelah kita masuk karantina. Betul. Jadi kalau misalkan kayak klien gue atau kafe gue segala macam kan gue nggak ada proyeksi buat kayak bener-bener ngilang 3 bulan selama nih. Itu. Ya kan, jadi itu beratnya di situ sih. Oke, tapi kan ada 3 juri tuh ya, berarti pas zaman lo tuh ada Chef Arnold, Juna sama Renata. Yang menurut lu paling pressure buat lu siapa? Juna sih. Kenapa dia? Dia mengintimidasi banget ya, sih? Anak orangnya intimidate banget. Intimidate banget. Padahal cuma ngeliatin doang ya. Iya. Tapi kayak udah lo jadi salah. Itu kayak mempengaruhi suasana gitu loh. Mempengaruhi suasana. Cuman orangnya sebenarnya seru. Maksudnya ketika kita masak pun dia banyak ngebantu juga. Iya, dia banyak ngasih tahu segala macam. Cuma karena intimidate aja. Iya, jadi bikin makin nervous juga gak sih? Benar. Walaupun lo tapping kan tetap live show konsepnya. Bener, kan. Live show. Dan itu kan juga kayak misalkan kita challenge nih. Iya. Itu beneran dikasih tahu pas syuting. Pas jadi udah mulai shoot. Kayak pressure test pun juga lo nggak tahu apa segala macam. Nggak tahu. Keputusan si mereka bertiga itu ya. Jadi kayak paling waktu kita mikir itu paling cuma 5 menit, 10 menit. Aduh. Jadi setelah masak. Jadi kan biasanya kan ini kita kasih tahu juga di balik layarnya tuh. Biasanya kita syuting. Iya. Dikasih tahu challenge-nya. Biasanya kan kalau challenge ada gimmick-gimmicknya gitu kan. Ada apa kayak apa di depan, show-nya kayak gini-gini segala macem. Nah itu kita dikasih tahu challenge-nya, cut, ya kan. Paling 5 menit dia beresin itu udah kita langsung masak. Ya itu sebenarnya bukan waktu untuk berpikir juga sih, untuk setting set aja sih. Set aja. Kayak misalkan ada challenge harus pakai biji pala misalkan. Iya. Di masakan lo. Di masakan gue harus nge-highlight itu palanya yang bener-bener nge-highlight. Baru makanannya nanti kayak gimana. Oh jadi ada yang dominannya si pala itu baru pendukung makanan. Pendukungnya kayak gimana. Ya itu kan kita mikir sambil masak bro. Iya bener. Puyeng juga ya. Puyeng. Waktu 1 jam kita disuruh ngambil bahan-bahan udah termasuk waktu. Ngambil bahan-bahannya bisa 15 menit. Iya kan ada gimmick di mana lo harus ngambil bahan-bahan ke belakang. Iya. Tapi itu keren banget sih, itu settingannya Oke banget sih. Oke banget, kayak apa aja yang lo butuhkan. Tapi bener-bener kalian gak bisa baca buku menu atau resep gitu ya? Gak bisa. Ya paling gitu doang, kita kan di asrama udah sedia nih buku resep misalkan. Iya resep. Wah kayaknya besok challenge-nya apa nih gitu kan. Oh dessert kali. Jadi gue seharian belajar tuh dessert tuh. Wah gue bikin ini. Pas tayang tiba-tiba kepala kambing gimana? Iya gila. Iya dulu jadinya itu dessert kepala kambing bagaimana konsepnya. Agak ribet ya. Agak ribet. Dan itu memang dari tim juga gak ngasih tahu ke lu dan ke finalis yang lain berarti Gak ya? ada. Bener-bener tanpa gimmick ya. Tanpa gimmick. Wah berarti jadi MasterChef emang bener-bener lu modalnya harus bisa masak. Harus bisa masak. Kalau cuma lu sekedar bisa plating doang kayak nggak bisa ya bertahan di situ ya. Cuma kalau misalkan yang penting sih pengetahuan masakan dia luas ya. Iya. Itu aja sih. Ya soal rasa. Soal rasa apa-apa segala macem. Cuma kan kadang kan kita karena anaknya kompetitif banget tuh suka bikin makanan yang aneh-aneh. Gitu. Dengan bahasa aneh-aneh. Gue explore kayak gini-gini segala macem gitu kan. Banyak yang ambis gak sih? Banyak ya. Makanya gue juga kan awal ambis tuh. Awal ambis, sibuk gue belajar resep. Gue bikin ini. Soalnya kan gue backgroundnya bukan masak. Maksudnya gue kan bukan kayak profesional yang chef belajar atau apa gitu kan. Gue kan pure otodidak.
Iya. Jadi pengetahuan resep gue juga kurang dibandingkan yang lain kan. Ya yang lo tahu yang dari rumah juga nggak sih Iya, atau pengalaman apalagi lo? ya rata-rata kan gue bikinnya comfort food atau apa Mm-mm. segala macem. Yang ribet-ribet pun sebenarnya ada, cuman kurang bisa aplikasiannya soalnya kan Iya, tergantung challenge. benar. Challenge-nya kayak gimana Tapi gitu. pernah nggak ada komentar yang menurut lu, duh Apa? gak gue banget nih komentar gitu. Pernah nggak? Komentar apa nih? Komentar dari juri yang benar-benar dari judgesnya tuh yang benar-benar, aduh harusnya gue bisa lebih nih dari komentar yang dikasih. Komentar dari juri, sebenarnya kalau mereka tuh lebih ke arah apaan. Apa aja gimana? Kalau makanan lu hancur ya udah hancur Hancur. segala macam. Kadang tuh kan kalau kita masak nih ada Mm. beberapa makanan yang juri tuh sebenarnya udah nyobain tuh. Pas kita masak dia pasti nyobain. Iya. Iseng mutar, nyobain Bener-bener keliling gitu, kan, suka keliling keliling gitu-gitu tuh. kan. Nah, kita tuh berharap kalau kita udah tahu anjir makanan kali ini fail nih jangan dipanggil kayak jadi panggil kayak Iya. gitu. Oh jadi yang dipanggil tuh nggak semuanya? Enggak semuanya. Hanya beberapa, kecuali Heeh. udah yang masuk kayak 10 Iya. besar itu. Pasti kan diambil itu yang terbaik sama yang terburuk biasanya. Parah sih, Yang buat dipanggil. buat ini juga sih, buat media juga. Buat media juga. Ke Kayak highlightnya gitu. juga. Jadi kayak makanan yang so-so, main aman segala macam itu nggak bakal dipanggil. Tapi mereka tetap cobain. Gitu. Tapi seenggaknya yang so-so itu ya seenggaknya untuk menyingkirkan yang berapa belas besar itu Iya, kan aman. aman. Nggak harus. Pokoknya jadi tuh triknya nih kalau misalkan lo semua mau ikut MasterChef, jangan ngide deh. Jangan ngide ya. Udah main aman aja. Di awal-awal. Iya. Jangan kayak di pala terus lo bikin apa kek, lo bikin pie, lo bikin Pai pala agak aneh ya kayaknya. ice cream atau cuman ada yang kayak gitu. Waktu itu kita ada challenge tempe. Tapi Temen dibikin gue dessert. bikin dessert ice cream. Dengan tempe. Tempe. Tapi itu mohon maaf itu protein dijadiin dessert kan agak aneh ya. Iya. Tapi dia lolos. Tapi dia masuk emang dia jago sih. Juara 2 dia. I see. Tapi waktu itu fail masakannya. Yang si tempe itu. Iya, yang tempe itu. Berarti yang gak semua manusia sempurna juga di situ ya. Benar. Tetap ada spesialitinya Jadi ya. dia mencoba, sebenarnya idenya bagus. Hmm. Idenya bagus, kalau diaplikasikan juga sebenarnya enak. Iya. Cuman kan kita di situ berjuang dengan waktu. Betul. Ya kan, terus juga perlengkapan di sana rebutan. Oh jadi nggak semua ibarat kata kayak piring itu semuanya bisa sama, Iya. ada semua sejumlah finalis. Maksudnya itu pinternya sih, maksudnya biar ada dramanya gitu kan. Jadi kayak misalkan aduh nggak ada piring yang gue mau misalkan nih. Presto kita ada 20 orang, paling Presto cuma 10. Wah iya juga sih bener. Kayak gitu. Jadi ya lo cari cara lain gimana caranya kalau lu mau bikin modelan Presto, lu cari teknik yang lain. Teknik yang lain. Kalau emang lu dari awal mau bikin Presto, udah lu langsung lari ke tempat peralatan, lu ngambil Presto, mau rebutan deh. Kayak gitu. Tapi ada gak sih setelah lu menjadi Master Chef atau sebelum lo menjadi Master Chef, finalis Master Chef, lo punya role model gak sih? Masak? Iya, koki atau chef siapa yang menurut lu yang menginspirasi lo banget? Gak ada sih. Jadi lu random aja gitu tiba-tiba. Pure emang gue suka masak. Tapi gue nggak inspired by siapa gitu, gue enggak sih. Even sampai sekarang pun? Sampai sekarang ada lah. Ada. Maksudnya karena gue ngelihat eksplorasi lo makin luas ya? Iya, eksplorasi gue makin luas. Jadi kayak gue ada beberapa orang-orang nih emang bener-bener dia passionate banget di kulineri misalkan. Kayak gitu ada beberapa. Cuman kalau untuk awal itu enggak. Gue tuh model iseng-isengan doang Pak. Oh iya ya. Tapi akhirnya lu kecemplung. Akhirnya gue kecemplung. Akhirnya sampai sekarang. Sekarang dan malah lu lebih ke entertain gitu. Lebih ke entertain. Lebih ke entertain. Kayak gitu. Malah lu lebih banyak kesorotnya bukan ke makanan kayaknya. Lebih ke fisik lu juga gak sih? Iya. Banyak ke highlight tuh, ke thumbnail tuh banyak. Bener, lebih cogan kayak, masak. Iya, lebih ke fisik lu gak sih? Kayak gitu. Tapi cuma emang membantu jujur, lah. Iya, gue masuk MasterChef aja, gue tuh izin ke orang tua gue cuman pas mau karantina. Jadi gue tiba-tiba bilang ke orang, mau karantina. Iseng banget. Karantina apaan gitu kan? Karantina MasterChef. Lah kapan audisinya gitu kan. Terus nyokap lu? Ya udahlah. Ya mau gimana lagi ya lu udah lolos juga. Iya gitu. Makanya. Jadi kayak gue cerita ke teman-teman gue pun juga setelah gue keterima aja. Iya tapi karena
terkait masalah kontrak juga kali ya. Masalah kontrak sama emang awal gue nggak expect sejauh itu juga sih. Soalnya kan total ada 3 audisi. Satu yang video, jadi upload, ternyata lolos. Dia kan mainnya views. Jadi dia ada di aplikasinya gitu, maininnya views. Gue sekali masuk tuh gue berapa, 42.000 apa views ya. Banyak juga ya. 42.000 lolos. Terus yang kedua itu offline, sama di tim studionya. Itu belum sama juri tapi juri iseng-iseng anjir lolos juga gitu kan. Akhirnya sampai yang ketiga anjir lolos juga, anjir masuk. Makin pressure gak sih lu? Makin pressure gue bener-bener gak ada persiapan. Gak ada ekspektasi jauh, ibarat kata sampai lo 2 besar tuh lo mau bikin apa aja. Soalnya awal sih ada ya ekspektasi, cuma kan ketika kita udah karantina, terus kayak gue ngelihat saingan gue ada yang lulusan Cordon Bleu, ada yang apa namanya mantan asisten sous chef Michelin star, kayak gitu-gitu kan. Ngeri-ngeri banget ya. Ngeri bro. Tapi sekarang akhirnya lu menggeluti di bidang kuliner ya. Dan salah satu kuliner yang gue tahu si Ceker Bedes. Di Malang. Boleh cerita gak sih? Itu tuh berawal dari apa kalau gak salah sama King Abdi. Jadi gue itu kan ada, jadi tuh di Master Chef itu kita pas asrama ada tongkrongan. Oh punya geng. Nah tongkrongan itu asalnya itu kita namanya pool. Apa tuh pool? Kolam berenang. Oh jadi yang anak-anak yang sering ngumpul di kolam renang. Kita sering ngerokok apa di situ. Iya yang ngumpul-ngumpul, sharing-sharing segala macam. Nah nyusut sisa 4 orang. Si brutal itu? Kita bikin grup namanya Berandal Rasa. Berandal Rasa, brutal aja. Salah riset lagi gue Berandal Rasa. Dan Berandal Rasa tapi kalian itu satu season semuanya? Satu season emang gitu ya, kita bener-bener deket banget lah. Iya. Deket banget lah. Dan gitu. Salah satunya ada King Abdi juga di situ. Sama Abdi juga kayak gitu. Nah itu kan emang awal kepikiran emang kita buka bisnis bareng yuk, segala macem. Sebenarnya itu udah dari beberapa tahun yang lalu, cuma baru terrealisasi tuh sekarang. Iya. Tapi gitu. Sorry, gue sedikit membahas tentang Ceker Bedes kemarin tuh ya. Sempat ada berita yang gak enak tentang Ceker Bedes. Katanya itu makanan cocoknya buat anjing. Ya, itu gimana? Kok bisa gitu? Sebenarnya gini ya, itu kan sempat rame juga kan di Malang. Iya. Sempat rame, terus juga sampai beberapa media Malang juga ngeliput. Cuma kan gue keselnya kalau media tuh ngeliput kan suka kadang-kadang sisi yang kontroversialnya aja. Iya, padahal kan? Yang lo jual kan kualitas juga ya. Jadi kesannya tuh kayak tempat usaha gue tuh kayak anti kritik atau apa segala macem gitu kan. Sebenarnya enggak, itu gue juga lurusin juga tuh di media itu kan. Jadi emang sebenarnya ini ada orang. Maksudnya itu posisinya gue nggak di situ, gue lagi di Jakarta. Oke. Jadi tiba-tiba rame nih grup gitu kan. Ada orang review. Review parah banget deh gitu kan. Bilang bahwa makanan lo ini cocoknya untuk makanan anjing. Iya, bilang kayak misalkan ceker gue cuma modal disiram kuah rebusan sama ditepungin. Padahal ceker gue nggak pakai tepung. Oke. Terus ya kan. Agak sotoy. Terus bilang katanya makanannya cocok buat jadi makanan anjing. Terus bilang kalau misalkan ini mah kalau misalkan buka tempat makan dengan gimmick-gimmick jebolan Master Chef, makanan tai ayam juga laku gitu kan. Iya. Maksudnya gue pun dulu punya kafe kan. Betul. Maksudnya kafe gue juga banyak dikritik. Tapi menurut gue itu bukannya kritik lagi sih, itu ujaran kebencian sebenarnya. Iya. Ya kan, itu lebih ke memaki. Dan gue pun lihat track recordnya dia di Google Reviews itu dia juga sering nge-review yang bad review gitu. Sering nge-bad review tempat-tempat makan yang lain gitu-gitu. Tapi udah dikasusin akhirnya. Akhirnya dikasusin. Iya. Akhirnya dikasusin. Sebenarnya kita awalnya udah tiket baik. Kalau misalkan bikin aja permohonan maaf atau yaudah datang aja ke kita gitu ya, kan. Ngobrol baik-baik, duduk baik-baik,
Maksudnya kan kita pun juga kan pengen tahu nih. Kenapa lo bisa ngomong gitu? Bener, maksudnya admin gue pun yang di Ceker Bedes itu, ketika ada orang review pun selalu dibalesin. Selalu ditanya, selalu apa, kalau misalkan reviewnya jelek nih, selain dia bintang 1 juga gue ada bos. Iya ya. Maksudnya kan rata-rata pun juga bintang 1 dia lebih jelasin nih, lebih baiknya apa nih. Iya. Yang harus dirubah tuh apa gitu kan. Karena kan kalian juga butuh review kayak gitu juga gak sih? Benar, kita kan butuh feedback. Butuh feedback. Udah gitu kan tempat kita kan emang gimana ya, rame. Gitu kan. Ramenya agak ke highlight ya. Iya kan rame. Iya. Terus juga kita kan posisi juga baru buka dengan tim yang baru. Iya. Jadi kan pasti ada penyesuaian tuh. Betul. Dari segi cara kerjanya, flow kerjanya kayak gimana, cara makanannya biar tetap enak kayak gimana. Itu kan kita pasti ada trial and error dulu tuh. Benar. Sebulan pertama kan. Jadi kita butuh banget feedback. Segala macam. Tapi tiba-tiba muncullah si feedback ini yang agak ngaco ya sebenarnya. Agak ngaco. Terus kita ajak ketemu, nggak datang. Tiba-tiba bawa pengacara. Dia datang tapi dia datang. Apa pengacaranya yang datang? Pengacaranya yang datang. Lah maksudnya biar apa begitu? Maksudnya di situ kan kita kaget kan. Apa nih, kenapa nih kok bawa pengacara? Padahal itu belum lo kasusin tuh? Belum. Oke. Jadi itu kita baru nge-reach dia. Dia kan pakai akunnya juga akun bodong fake kan. Fake ya, akun fake. Akun bodong. Terus dengan tim kita ketahuan lah rumahnya, orang tuanya, gini-gini. Langsung ke detect lah. Segala macam, ya kan. Kita kontak segala macam. Gak ada itikat nih, gak ada itikat baik. Akhirnya dia katanya mau datang, ternyata nggak bisa. Yang datang pengacaranya, dia alasannya sakit nggak salah. Pengacaranya. Kena teluh gue rasa. Bener, maksudnya teman gue yang di sana kan langsung kaget kan loh. Kenapa ada pengacara di sini? Tiba-tiba pengacaranya yang datang. Bener. Padahal belum dikasusin nih. Belum dikasusin. Temen gue jadi kurang bisa menerima lah. Maksudnya kok jadinya kayak gini nih. Gitu kan. Ya udah kalau emang ternyata dia niatnya dari awal bawa pengacara, ya udah kita pakai pengacara aja. Oke. Kita kasusin aja. Padahal niatnya awal nggak kayak gitu ya. Enggak niatnya kayak gitu. Kita ngobrol baik-baik, kenapa lo bisa review seperti itu? Benar. Ya kalau misalnya kurang, ya apa improvisasi iya, dari bener. Itu aja lo. sih. Gitu. Soalnya gitu kan. Gue selalu keras sama admin gue juga kayak gitu. Kalau misalkan emang ada orang yang kasih bintang 3 deh atau bintang 4. Selalu ditanya kenapa. Minta feedbacknya. Iya. Minta feedbacknya gitu kan. Kalau emang itu ya udah kita, kalau emang ternyata itu di tempat, misalkan di tempat makanan kita dingin atau apa, kurang pedes atau kurang gurih atau apa, itu pasti kita ganti. Oke. Kita pasti ganti gitu kan. Dan gitu memang ya maksudnya ya di kuliner ini juga banyak pesaing juga kali ya. Benar. Artinya kan itu juga jadi tombak pacu juga buat kalian sebagai pengusaha kuliner. Benar. Untuk improvisasi, kalau emang itu good review dan membangun, kan itu bisa jadi hal yang positif juga kan buat kalian. Malah kan baru-baru ini ada tuh yang berita yang katanya tempat makan Juarawon yang tutup gara-gara bad reviews. Iya. Itu juga lagi rame. Maksudnya sebesar itu loh. Iya. Impact-nya. Cuma ketikan doang. Ketikan jempol. adalah maut namanya. Iya, ketikan adalah maut. Bukan ipar adalah maut berarti ya. Berarti ketikan adalah maut. Jadi kayak lu gak tahu nih yang punya usaha ini struggle-nya tuh seperti apa. Iya, dari ketika bikin bisnis segala macem. Mungkin dia emang udah ada pengalaman atau kalau siapa tahu dia gak ada pengalaman sama sekali. Iya. Gitu kan. Gak ada pengalaman sekali, dia cari peruntukan, gue punya duit, yaudah deh gue usaha, siapa tahu gue bisa dapat uang lebih. Benar. Kan ada juga orang yang kayak gitu kan, tiba-tiba lo datang, reviewnya kayak begitu. Reviewnya kayak gitu segala macem. Maksud gue itu juga harus tahu kondisi juga ya. Maksudnya kalau lu mau coba makanan yang enak, rasanya enak banget, mewah segala macam, lu datang ke bintang 5 ya bos. Iya, dan sedangkan kan settingan makanan gue cuma 15.000. Iya, settingan lo yang benar-benar merakyat banget settingan gitu. Gue merakyat banget. Gue ada menu nasi sama usus ya kan, sama sambal gitu-gitu. Itu berapa harga? 12.000. Hah? Dan itu banyak juga yang mau. Tapi ya kan karena menyesuaikan daerah juga gak sih? Menyesuaikan daerah, maksudnya menyesuaikan daerah.
menyesuaikan orang-orang di sana. Kalau di Malang kan kemampuan daya belinya. Di Malang kan gitu. rata-rata mahasiswa. Iya. Gitu-gitu segala macam ya. Kita ngincer market itu. Marketnya Jadi di makanannya situ. ya paling mahal tuh 19.000. Iya, sampai ada nobar juga tuh gue Iya, apa-apa segala lihat. macam. Karena gitu. menyesuaikan dengan segmentasi lo juga kan di Bener, situ. kayak gitu. Jadi kalau emang lo mau ekspektasi lu gede, lu makan aja Di restoran mahal, iya, bro. benar. Kalau lu udah ngeluarin 200.000, 300.000, tiba-tiba makanan lu nggak enak, ya emang ya udah restorannya marah. yang kurang Iya, gitu. Ini kan kayak gitu. sorry to say, ini kan bener-bener segmennya juga beda dengan apa yang ekspektasi dia kali. Bener. Mungkin dia biasanya di makanan high class kali kan. Fine dining. Tiba-tiba. Gue ngeliat track record dia, coffee shop dia kasih kayak gitu. Hotel juga. Iya. Ini juga. Berarti semuanya kayaknya nyari sensasi juga gak sih dia tuh? Bisa jadi. Maksud gue ya banyak cara buat lo jadi viral tapi nggak gini juga caranya, bos. Nggak harus nginjek orang juga gak sih? Maksud gue kalau misalkan banyak yang netizen gue bilang, ini kayak Code Blue. Iya. Maksud gue oke, emang Code Blue kadang komennya itu dia agak berlebihan ya. apa-apa segala macam. Cuma setelah di review sama dia restoran rame, bos. Iya, malah jadi good impact ya. Good impact. Maksud gue emang ada beberapa yang kelewat batas, cuma kan akhirnya udah belajar kan. Iya. Akhirnya udah belajar kan. Cuman seenggaknya ketika lu datang bisa buat perubahan di tempat itu pun juga bagus-bagus juga sebenarnya. Kayak Code Blue pun juga kan dia kalau review juga kan makanannya kayak gini, harusnya kayak gini. Dia jelasin tuh. Dan dia compare dengan harga yang dia beli gitu kan. Gitu-gitu. Masa gue beli dengan harga modelan makanannya begini. Bener. Ya ini kan lo masih belasan ribu, sorry to say, lo berharap fine dining ya gak mungkin dong. Bos. Beda segmen. Iya. Gitu. Kayak gitu. Boleh minum gak? Diminum boleh, biar gak aus. Oke. Tapi semenjak sekarang udah punya usaha di Malang, tapi ada bisnis lain gak yang lagi lo jalanin sekarang? Untuk sementara di Malang dulu sih, baru di Malang. Jadi sebenarnya kita ada beberapa gebrakan lah. Yang belum bisa dipublish ya. Di Malang lah, jadi belum bisa ada satu yang mau kita publish, akhirnya kita bikin sup tulang. Sup tulang. Tapi di Ceker Bedes juga atau beda? Beda. Jadi kita mau bikin, ini kan Ceker Bedes sudah rilis nih. Nanti awal November kita opening sup tulang. Sup tulang 3 berandal namanya. Tetap ya, 3 berandal ini berandal rasa nih harus tetap ya. Iya. Karena memang otaknya kalian bertiga juga gak sih? Iya, sebenarnya berempat, cuman ada temen gue satu dia nggak bisa katanya, ya udah. Mungkin dia udah punya kesibukan lain kan. Iya, dia ada kesibukan lain gitu. Iya. Wajar. Jadi rencana kita mencoba untuk menguasai Malang dulu. Kalau bagus ya bisa lah kemana-mana gitu kan. Iya, bisa nyambi yang lain lah ya. Bener. Tapi gitu. Semenjak, berarti lo sudah bisa disebut sebagai celebrity chef ya? Iya. Semenjak jadi celebrity chef, banyak yang berubah gak dari hidup lo? Banyak ya. Maksudnya gak tahu ya, mungkin gue awal nih, dia background tuh anak zodiak banget ternyata. Iya. Kita udah ngobrol-ngobrol zodiak. Iya. Gue Sagittarius banget kan. Gue Sagittarius. Lo kan optimis banget orangnya tuh. Optimis banget. Kadang terlalu optimis jadi jadi ambis di awal. Jadi emang katanya Sagittarius kerjanya nggak jelas di mana-mana segala macam. Itu hidup gue sih. Tapi semua hal suka lu coba gak sih? Iya, semuanya gue coba. Termasuk berarti bisa dibilang makanan kuliner itu juga hal baru ya awalnya. Awal lu mencoba tuh hal baru. Tapi akhirnya lu kecemplung. Dan lu nyaman. Dan gue nyaman. Gitu. Maksudnya gue juga kan kayak kalau misalkan ditanya 5 tahun lalu, 3 tahun lalu, gue gak kebayang bakal ada di posisi ini juga sebenarnya. Iya, karena setahu gue lu itu backgroundnya adalah engineer. Elektro ya, teknik elektro. Jadi kuliah lu elektro. Terus ke F&B. Itu agak dari solder, dari solder ke panci agak jauh ya. Agak jauh. Tapi masih relate gak ilmu-ilmu lu dulu? Gak ada relate sama sekali. Bikin malu emak lu bener, bikin malu kesian emak lu udah ngebiayain. Ya Allah bener-bener ya.
Jadi emang serba palu gada. Gue sih dari dulu palu gada sih. Iya ya. Orangnya palu gada aja. Peluang yang lo lihat itu bagus, lo ambil Buat takis tuh, aja lo udah. sikat gitu Sikat ya. aja. Gitu. Dan apalagi sekarang di dunia entertain cukup banyak peluang ya yang akhirnya menjanjikan ya. Makanya kan sekarang kan serba media ya. Benar. Jadi kayaknya posisi sekarang lebih cocok sih buat lebih nge-explore atau apa, buat kembangin sesuatu lebih cocok di media. Sebenarnya itu juga tujuan gue awal ikut masuk MasterChef. Gitu ya itu jadi step tone lu juga gak sih? Benar, jadi kayak gue nyari exposure. Iya. Jujur kalau emang ditanya, lu masuk MasterChef apa ya? Gue nyari exposure. Iya gak munafik Gak gitu. munafik, gue nyari exposure. Karena ya kembali lagi untuk penghasilan lu juga. Kalau gitu. Itu kan waktu itu kan cafe gue juga udah lumayan rame. Bukan, lumayan nipis lah. Udah mulai sepi. Akhirnya lo mencoba hal baru, mengeksplor hal baru. Gue coba MasterChef segala macam. Ternyata kondisinya kafe gue lebih harus tutup kan. Jadi kayaknya yaudah ini cara yang baru deh. Yang lain kita bikin yang lain aja. Berarti lo pulang pergi ya, domisili lo di Bekasi kan ya? Di Bekasi. Bocah Bekasi kan, anak planet kan lo. Iya bener. Dari planet Malang itu pulang pergi Pak? Enggak, jadi kan sebenarnya harusnya gue udah mulai stay di Malang. Cuma kan gue mau merit. Oh mau merit, baik. Iya ini harus dinotis ya, bentar lagi dia mau merit gitu. Gue mau merit, nah udah terlanjur di Jakarta. Jadi semua preparation harus di sini, jadi gue harus pulang pergi. Ya karena merit lo juga di Jakarta. Di Jakarta, gitu kan. Udah gitu kan pasangan gue masih kerjanya di Jakarta. Iya agak susah kalau diajak-ajak cabut juga ya. Malang juga. Susah benar. Gitu. Jadi mendingan halal dulu. Terus ya biar dia ngikut. Biar gak ada macem-macem sama orang tua. Masa sih gak percaya gue Jadi lebih aman bos. Lebih aman. Kayak gitu. Tapi tantangannya sekarang apa sih yang lo hadepin selama lo sudah punya F&B? Kayak tadi kan mungkin tantangannya review. Ada tantangan lain gak yang lo hadepin sekarang? Ini kan gue kan selalu di posisi yang gak jelas ya. Emang namanya juga pengusaha. Pengusaha kan gak stabil. Harus banyak adaptasi ya? Harus banyak adaptasi, harus banyak flexibility, harus pinter nyari peluang di tempat-tempat lain. Ya itu challenge gue sih. Iya challenge. Gitu kan. Maksudnya kan walaupun kita ada usaha juga kita kan harus tetap mikir berapa tahun ke depan lo mau apa lagi nih. Apalagi kan gue udah mau merit, gue mau bawa anak orang gimana kan. Iya, masa bermodalkan ceker makan tiap hari gak mungkin. Gak mungkin bos. Ntar mencret mulu yang ada makan ceker. Kayak gitu, jadi harus lebih itu sih. Maksudnya kan gue pun juga kayak kalau punya anak lebih baik udah kuliah aja yang bener deh. Ya anak lu sekolah yang bener gitu. Anak lu sekolah yang bener, kerja yang beres gitu. Tapi pengen gak sih anak lo kayak gua. Anak lo jadi chef juga? Hah? Pengen gak anak lo jadi chef juga? Kalau misalnya dia punya interest yang sama? Boleh aja. Malah kalau bisa jadi celebrity chef juga? Iya lebih baik enggak, yang lebih baik kerja yang jelas nih. Emang kerja yang jelas tuh kayak kerja apa? Gue kan gak jelas banget bro. Iya kan? sih. Ada gue usaha ini, terus gagal bikin ini, tiba-tiba ini. Tapi akhirnya lo jadi belajar gak sih? Benar. Jadi kerasnya banyak hidup. Iya, belajar untuk mengeksplorasi banyak hal kan. Iya. Dari pengalaman yang lu coba banyak hal bener. Ini gitu. Cuma kan itu keras banget bro. Iya sih benar. Ya kan? Maksudnya kayak bayangin gue bikin coffee shop 2019 Desember. Februari Covid. Iya. Langsung drop banget langsung suruh tutup. Iya. Ya kan? Gimana caranya tuh gue bayar gaji karyawan apa segala macem. Gue sampai ngegojek kopi literan gue. Cuma dulu, buat untuk nutupin gaji anak-anak. Iya. Ya kan? Waktu itu gue minus berapa ya? 15 juta apa buat anak-anak. Akhirnya yaudah gue buka aja lah jualan kopi literan. Udah gitu gue nggak pakai kayak Starling ya. Iya. Akhirnya gue nggak pakai pengiriman kurir gitu, nggak, gue semuanya. Lu yang nganterin juga? Gue nganterin semua. Ya tapi itu pengalaman juga gak sih? Biar lo merasakan menjadi orang yang sukses tuh harus benar-benar dari bottom level banget ya. Gila banget sih. Iya, tapi akhirnya setelah lo master chef lo bisa punya banyak peluang sekarang. Ya itu tuh menurut gua keren. Sebenarnya tuh jadi apa ya, awal tuh agak tabrakan juga nih dengan pola hidup gua. Emang pola hidup lu gimana ya? Maksud gua kan kalau jadi influencer atau
ya celebrity chef lo kan Iya. harus aktif di media Sosial sosial. media, betul. Harus bikin konten, kemana-mana story, apa-apa Sedangkan segala lu macem. males tuh update-update Kalau gitu. gue tuh orangnya tradisional banget. Konvensional banget ya. gitu loh. Maksudnya sosial media pun juga gue gak begitu aktif dulu. Ibarat kata orang datang ya udah lo nikmatin aja Iya. tempat gue gitu. Segala macam gitu kan. Maksudnya gue bukan tipe-tipe yang orang tiba-tiba nge-story apa Oh segala makanya macam. sekarang banyak banget konten lo seputar makanan tuh ya karena memang harus. Iya jadi kan gue harus keep up gitu tuh terus ya, masih jadi bener-bener. challenge sama gue. Maksudnya kayak teman gue kayak Abdi, Iya. King Abdi. Maksudnya dia kan bisa tuh setiap hari bikin konten apa-apa segala macam. Gue tuh masih belum dapet Feel pace-nya. Iya. Kayak gitu loh. Titik nyamannya. Benar, gue kan orangnya terus. enjoying moment aja kan. Iya. Kayak misalnya gue jalan-jalan ke Bali, wah gue nikmatin aja. Chill banget anaknya. Pantai apa kayak segala macam. Yang hanya lo yang menikmati. Gitu kan, gak gue share apa-apa segala macam. Tapi ini follower lu butuh ternyata. Nah itu awalnya tuh gue jadi agak clash-nya di situ tuh anjir. Iya. Dunia baru nih. Dunia baru yang konsumsi lu konsumsi publik juga jadinya. Bener, konsumsi publik juga. Tapi pernah jenuh gak? Jenuh ada. Sempat kayak, ntar dulu deh gue kayak pengen out dulu gitu. Pernah. Soalnya kan balik lagi tuntutan ya, maksudnya kayak adalah beberapa gue ada masalah atau apapun segala macam gitu kan. Sebagai content creator kan lu gak boleh nunjukin masalah lu apa. Betul, kejenuhan lu apa. Lu harus tetap bikin konten, lu harus harus tetap ceria segala macam. Mungkin kan kayak followers gue, ini Rehan enak nih jalan-jalan mulu, bikin konten ini apa segala macam, makan di sini apa segala macam. Itu buat konten, bro. Iya, bukan untuk dalam hati mah anjir gue dulu capek, drain banget. Apalagi lo seorang Sagittarius yang terkadang lo nggak bisa dikekang banget. Gak bisa banget. Jadi kan kayak ada beberapa yang anjir harus Iya harus. Muka dua banget nih, topengnya harus tebel banget nih. Bukan muka dua sih, tapi lebih ke gimana caranya apa yang sudah lo bangun ini jangan sampai hancur. Lebih kayak gitu gak sih? Kayak gitu sih. Tapi banyak banget pasti di luar sana citizen nih pasti pengen banget jadi kayak lu. Nah lu punya gak sih motivation buat mereka yang pengen jadi kayak lu? Motivasi? Iya. Gue sih berawal dari ambisi ya. Ambisi itu gak salah berarti ya? Ambisi gak salah. Asal gimana caranya lu ngejalaninnya aja. Gue pun juga dulu berambisi apapun yang gue bisa pasti gue jalanin gitu kan. Apapun yang gue belum pernah coba, gue coba gitu kan. Walaupun itu sebenarnya lo gak suka. Walaupun itu gue gak suka atau itu bukan comfort zone gue banget nih gitu kan. Itu selalu gue coba. Cuman ketika lu ambisi lu kuat ya lu juga harus siap ketika lu gagal. Iya, dan intinya itu. Pada saat lu gagal pun lu tahu tujuan lu membangun semua ini tuh apa. Iya benar. Jadi kayak awal ambisi lu coba, yang pasti lu coba banyak hal gitu kan. Entah yang sukses 1 atau 2 ya udah. Iya, karena banyak banget ya, gue yakin banget banyak orang di luar sana apalagi Gen Z ya. Iya. Mungkin gue bukan mendiskreditkan Gen Z itu semuanya sama, tapi kayaknya mereka itu kan pasti butuh sesuatu apa yang mereka lihat dari digitalisasi sekarang. Gitu. Dan lu adalah salah satu mungkin bisa jadi role model mereka. Iya. Dan mungkin sebagian dari mereka pengen juga kan jadi kayak lu. Dan berarti ya ambisi itu penting untuk mencari apa yang sebenarnya itu lu banget. Iya, maksudnya ketika lu mau buka usaha atau mau gerak sesuatu, lu coba dulu aja. Lu kasih tolak ukur nih, sejauh mana lu bisa. Karena apa? Ketika lu bikin bisnis pertama pasti gagal. Iya, ada kegagalan. Temen gue sampai bikin e-book. Paduan membuat bisnis yang pasti gagal. Yang pasti gagal. Tapi kegagalan itu guru terbaik gak sih? Guru terbaik untuk lu pelajarin. Dan ibarat kata dari kegagalan itu lo akhirnya, ternyata gue gak boleh salah langkah lagi nih. Maksudnya gini, ketika lu mau coba sesuatu, ketika lu ada sesuatu nih yang pengen lu coba, gak usah nanya saran orang lain. Iya. Lu coba dulu aja, lu jalanin dulu aja. Iya gitu kan. sih. Maksudnya pengalaman gue sama pengalaman lu kan beda. Beda, bener. Ya kan? Passion lo dan passion orang lain beda. Beda. Dan cara lu mengambil keputusan juga beda. Siapa tahu gua gagal, terus lu coba, lu berhasil kan gak ada yang tahu. Cuma yang pasti statement dari pikiran pola pikir lu juga harus tahu nih ketika gua itu pasti gagal.
pasti gagal. Dan harus siap dengan Harus kegagalan itu. Dan tapi kan banyak banget ya citizen di luar sana, mungkin banyak yang di antara mereka tuh ngerasa, aduh gue gak siap gagal, lebih baik gue main di aman-aman aja. Ya itu ya terserah dia juga, buat dia sendiri juga. Iya sih. Gak masalah. Soalnya kan orang-orang kayak gue ini orang-orang yang mencari peruntukan bro. Iya. Ya kan? Tapi Siapa tahu bisa nih, dari siapa kecil tahu lu udah sukses punya nih. cita-cita ini gak sih? Apa? Dari kecil lu udah punya cita-cita sebagai ya seorang chef atau orang yang besar kayak sekarang gak sih? Yang pasti pengen punya banyak duit lah bro. Cuan ya. Agak-agak pengen itu kan, cuma kan gimana cara ya. kita mengelolanya. Iya benar. Kayak gitu, maksudnya kan kayak bisnis cafe gue juga kan, wah itu fail banget juga. Bisa dibilang fail ya. Besar gitu kan. Maksudnya kalau dihitung utang pun juga utang gue lumayan banyak bro. Dan akhirnya itu juga bikin lu stres gak sih? Bikin gue stres. Ya cuman ya gimana, maksudnya ini kan pengalaman yang kita ambil, oh pelajarannya kayak gini nih. Iya. Gitu kan, ya udah. Oke. Nah, Ray, sambil diminum biar lo gak tegang, gue minum juga deh. Biar orang tahu tuh. Iya. Apa tuh namanya? Strawberry apa nih? Strawberry daiquiri. Suka lupa gue sama namanya. Namanya kesusahan. Orang Cikarang dikasih nama beginian ribet banget. Nah, Ray. Lo kan seorang Sagittarius. Yes. Yang sangat dibaca nih zodiak gue nih. Sangat optimis, sangat ibarat kata lo suka juga hal-hal baru. Bener. Terus tadi gue sempat ngobrol juga, lo punya moon lu kalau nggak salah Leo. Lo butuh spotlight juga ya? Iya, spotlight. Apa pentingnya spotlight buat lo? Gimana ya, maksudnya kalau gue tuh pengen dilihat. Iya. Maksudnya, walaupun hal kecil nih ya? Walaupun hal kecil gitu kan, maksudnya gue paling gak suka dianggap remeh sama orang apa. Tapi lo punya kejadian yang gak ngenakin gak sih? Apa? Tentang lo dikucilkan atau apa? Pastilah. Sampai akhirnya itu memotivasi lo untuk kayak, oh gue harus tetap maju nih. Iya, harus tetap maju. Harus tetap nyari duit bro. Harus tetap nyari duit. Dan gak boleh jadi orang susah. Bener. Kan? Ibarat gitu. kata, apalagi lo sekarang udah mau nikah. Bener. Banyak hal yang harus lo jalanin. Iya. Dan semua butuh duit gitu. Butuh duit gitu. Dan sekarang lo punya spotlight. Dan lo manfaatkan spotlight itu. Makanya dulu awal gue gak begitu percaya sama zodiak kan maksudnya. Tapi relate juga ya gue. Relate. Kayaknya itu sikap dasar sih. Tapi bukan harus lo percaya sih. Enggak sih. Bukan lo percaya karena lo sebagai seorang Sagittarius lo adalah orang yang enggak juga. Tapi kan itu kayak punya patokan sifat-sifat dasar gak sih? Iya. Sebenarnya kan gitu kan. Untungnya tuh lo punya pasangan yang, kalau gue merasa pasangan gue cocok banget. Pasangan lo setahu gue adalah Scorpio. Tapi banyak yang bilang gak cocok juga katanya. Masa sih? Scorpio. Ya kembali gak sih ke lo berdua gimana gitu. Iya juga sih. Ya mungkin karena backgroundnya Scorpio itu kan mostly mereka sangat alpha kan. Iya alpha. Dan Sagittarius pun juga alpha. Apalagi Sagittarius elemennya api. Tapi Scorpio air, tapi airnya air ombak lebih gitu. Air ombak gitu. Iya bener. Jadi ibarat kata dia bisa ngeredain lo tapi bisa malah mancing. Menyulut api lo makin gede. Cuman gitu sih, dia pun suka, jadi dia jadi penahan gue juga. Gue kan ambisi gue, wah gila nih kalau misalkan gue berapi-api nih. Kayaknya seru banget nih bikin ini. Dia tuh pasti ngejatuhin gue dulu pasti. Emang lo bisa? Emang apa yang lo bisa? Emang kayak gini, ntar kalau kayak gini gimana, ntar kalau kayak gini gimana. Karena memang gitu. Scorpio kan basicnya kan mikir jauh ya. Dan selalu ngasih tahu bahwa pros and cons-nya tuh apa. Benar. Gitu. Dan sebenarnya kayak lebih ke cewek juga gak sih? Cewek mikirnya kayak gitu gak sih? Lebih sensitif. Selalu jangka panjang, kalau cowok kan wah momentum nih. Momentum, kenapa gak diambil. Betul. Gitu kan. Kalau cewek kan lebih ke nanti jangka panjangnya gimana. Berarti itu cukup menjaga hubungan lo juga akhirnya jadi makin erat juga sama pasangan lo ya. Bener. Maksud gue ya dia pun juga kan dari awal kondisinya gue udah ngasih tahu nih. Gue kayak gini. Iya. Kerjaan gue begini. Entertainment segala macem. Siap gak? Sanggup gak? Tapi pasti dia juga ngasih pagar juga kan buat ngasih pagar. Dan akhirnya ya gue juga begini nih orangnya. Karena kan dia seorang Scorpio yang udah punya pagar yang kuat juga kan. Benar. Ibarat kata ya lo juga kalau mau sama gue juga orangnya pasti begini. Pasti dia juga ngasih tahu kan dari awal. Tapi ya akhirnya udah berapa lama lo pacaran sama pasangan lo? 3 tahun, mau 3 tahun. 3 tahun dan itu cukup, tapi mostly Scorpio cukup lama sih.
Tapi untuk Sagittarius kayaknya ini cukup yang paling lama atau sebelumnya lo? Pernah lama. Berapa lama 4 tuh? tahun setengah ya. Tapi 4 tahun setengah. Menjalaninya gitu-gitu aja. Enggak semenyenangkan yang sekarang. Makanya kan gue juga pernah jomblo juga lama gue. Iya, setahu gue lu pernah jomblo 5 tahun. Iya benar. Gue jomblo 5 tahun, man. Itu lu mati rasa sama orang apa emang gak doyan apa bagaimana sih? Terlalu menikmati. Dan ditambah mungkin lu lagi punya bisnis ya. Jadi fokus lu ke bisnis. Usaha segala macam. Gue kan orangnya picky juga. Dan gue tuh bener kayak konvensional gue orangnya. Iya ya, agak jadul ya. Gue kayak pernah coba dating app segala macam gak works. Seriusan? Gue lebih orangnya yang mendingan ketemu, ngobrol. Ntar dulu, dating apps lu cobain gak works tuh kenapa? Orang yang gak cocok sama di foto atau ternyata pas udah ngobrol pas kopi darat ternyata gak sesuai ekspektasi lo. Itu juga. Lo kan pasti ekspektasinya tinggi nih ya kan? Ekspektasi itu juga sama gue tuh gak bisa chatan. Yang terus-terusan, oh lu bukan chat oriented gitu bukan. Ya? Gak bisa yang kenalan by chat. Mending gitu ngobrol, gue gak bisa, mendingan gue ketemu langsung. Ketemu langsung quality time, ngobrol lama. Ngobrol gitu. Lama, ya gitu-gitu. Liburan gitu. Gak langsung liburan, bro. Oh belum. Kayak gitu. Oh jadi gitu ya, jadi seru banget sama si Scorpio ini dan bentar lagi kalian akan menikah. Benar. Semoga lancar. Amin. Dan persiapan udah berapa persen nih kalau boleh tahu? Persiapan udah 70% lah. 70%. Karena terakhir kita ketemu 3 minggu lalu ya. 3 minggu lalu dan gue juga salah satu yang mensupport untuk persiapan kalian juga. Lo kalian kalau mau pre-wedding langsung nih Sip Studio. Iya di Sip Studio. Gila. Keren banget. Kacau. Siapa sih si fotografer itu? Namanya siapa ya? Eja apa? Iya ada lah. Kadang dia suka nggak mau ke highlight tapi sebenarnya dia mau di highlight juga gitu. Iya. Sebenarnya dia juga ada bakat jadi podcaster sebenarnya. Gue ngobrol sama dia banyak lah. Tapi dia milih-milih orang loh sebenarnya. Oh gitu ya? Gak semua orang dia mau ngobrol. Mungkin karena kalian elemennya sama kayaknya. Oh gitu ya? Dia tuh kan Leo ya. Dia Leo banget. Dan ibarat kata gimana caranya nih harus ke spotlight banget gitu. Ya sedikit banyak ya begitulah. Berarti Sip Studio punya studio foto, punya attire juga. Betul, lengkap. Ya. Kita punya lengkap banget. Pre-wedding, bikin podcast juga. Iya dan sekarang podcast kita punya. Short movie juga, wah kacau nih. Keren ya. Mungkin nanti kita bisa collab lagi dengan Sip Studio. Tapi thank you banget karena lo sudah main-main ke Cikarang dari Bekasi ya. Tapi gak jauh lah dari Bekasi ke Cikarang mah. Gak jauh. Bekasi Planet ini apa ya? Iya. Tapi gue dari Bekasi ke sini 45 menit, bro. Kayak agak jauh mendingan ke Jakarta ya. Gue lihat anjir 23 kilo. Iya, agak dari jauh. Rumah gue masih Bekasi, ini Bekasi juga. Dan ini Cikarang, mohon maaf, ini udah perbatasan sama Karawang ya kan. Kita ada di Tegal Danas, ya Cikarangnya udah mepet lagi bentar lagi Karawang Pak gitu. Jadi udah beda kabupaten bentar lagi. Kabupaten. Kan kalau lu kan anak kota, masih anak kota ya kan. Mohon maaf ini podcast kabupaten gitu kan. Tapi seru kok. Seru ya? Seru banget. Seru banget. Thank you udah datang ke sini dan sudah mau main-main ke sini dan semoga kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Pasti. Dan sukses buat semua usaha yang lo jalanin. Amin, thank you. Dan juga lancar persiapan pernikahan lo. Salam buat Nabila gitu. Kalau ada yang belum tahu namanya Nabila. Gitu. Tapi kalau kalian mau reach out lo di Instagram lo apa kalau boleh tahu? Instagram lo namanya Raihan, pakai Y ya. Ya Raihan.mci10. .mci. Tetep ya MCI10 itu harus diganti Pak, gue mau ganti username udah gak bisa. Kan udah checklist biru, gak bisa. Gak bisa diganti, aduh ya udahlah. Ya udah balik gitu aja Rehan, thank you banget. Thank you so much. Dan semoga lancar semuanya, apapun itu gue doakan yang terbaik juga buat kalian. Amin. Dan tim lo juga. Amin. Dan project-project selanjutnya kita tunggu. Dan jangan kemana-mana guys, karena 2.4 Podcast bakal banyak ngebahas tentang hal-hal keren lagi. Thank you Rehan. Thank you guys. Bye-bye.